Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel guys. Kali ini aku mau bercerita tentang wayang kulit Jawa, kisah Arjuna Sasra atau Arjuna Wijaya. Arjuna Sasra adalah keturunan Bathara Surya. Ayahnya bernama Prabu Kartawirya, Raja Mahispati. Permaisuri bernama Dewi Citrawati. Putri Magadha. Arjuna Wijaya diceritakan mempunyai istri sebanyak 800 putri-putri raja. Putranya bernama Prabu Roryana. Ia adalah raja negara Mahispati. Sejak dilahirkan belum pernah mengalami penderitaan. Dimanjakan ayahnya, serba ada dan elok parasnya. Setelah dewasa naik tahta menggantikan ayahnya. Ia adalah titisan penjelmaan Hayang Wisnu. Dan bila Triwikrama dapat ganti rupa menjadi buta atau raksasa, maka ia termasuk disebut Arjuna Sasrabahu, artinya sang yang mempunyai tangan 1000. Patihnya bernama Sumantri yang diberi gelar patih Suwandageni. Mereka masih ada hubungan keluarga, demikianlah dikisahkan di dalam lakon Sumantri Ngenger. Arjuna Wijaya adalah statusnya yang dapat menaklukkan Prabu Dasamuka, raja segala kemurkaan dan segala kejahatan di negara Alengka. Maka dari itu selama Prabu Arjuna masih hidup, kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan umat manusia tetap terjamin. Berkenan dengan titisan Hayang Wisnu, maka ia harus kawin dengan titisan Dewi Widawati, Dewi atau Dewi Sri, yang pada waktu itu menjelma pada diri Dewi Citrawati, putri Prabu Citragada, Raja Magadha. Dewi Citrawati tidak berkeberatan menerima lamaran Prabu Arjuna Wijaya asal dijemput dengan 800 domas putri raja. Sumantri kemudian diutus melaksanakan lamaran tersebut dan berhasil setelah mengalahkan raja-raja yang mempunyai maksud yang sama. Putri domas didapat dari para raja sebagai tanda takluk. Prabu Arjuna mahir di dalam olahraga keprajuritan. Sumantri pernah mencoba berperang tanding dengan Prabu Arjuna Wijaya yang ternyata seimbang, tetapi terpaut karena Prabu Arjuna Wijaya dapat menjadi raksasa. Untuk membuktikan kesaktian Sumantri, Arjuna Wijaya menguji Sumantri dalam kesaktiannya dengan permintaan kalau dapat memindahkan taman Argasuka atau taman Sriwidari dari kahyangan Bathara Wisnu ke dekat keraton Mahispati. Pengabdiannya akan diterima. Akhirnya Sumantri berhasil memindahkan dengan pertolongan Sukrasana adiknya. Akhirnya riwayat Prabu Arjuna Wijaya diceritakan sebagai berikut. Resi Jamadagni yang termasuk dengan nama Rama Bhargawa sedang berkelana mencari jalan kematiannya telah bertemu dengan Prabu Arjuna Wijaya. Mereka kemudian bertanding dalam kesaktian dan keterampilan olahraga keprajuritan, tetapi akhirnya Prabu Arjuna gugur oleh senjata pusaka Resi Jamadagni yang bernama Bhargawastra.
Ceritanya diawali dari kerajaan Lokapolo, sebuah kerajaan yang adil makmur, hasil bumi melimpah. Rajanya adil bijaksana, tidak ada pejabat negara yang memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan diri dan keluarganya sendiri. Paduka raja kerajaan Lokapolo yang berhasil membawa rakyatnya menikmati adil makmur itu bernama Begawan Padma, putra Begawan Padma yang kelak akan menggantikannya sebagai Raja Lokapolo, bernama Kasrewa. Ketika cerita dimulai, calon raja pengganti itu masih belia. Begawan Padma berusaha mencarikan jodoh putranya itu. Sebenarnya Kasrewa dinobatkan sebagai raja. Kerajaan menginginkan agar calon raja itu memiliki istri yang bijak, baik budi, cantik, dan setia pada suami dan bangsanya saat kelak menjadi ratu. Setelah sang suami diangkat menjadi raja, calon istri yang memiliki syarat Begawan Padma jatuh pada diri Retna Dumilah. Kasrewa melihat calon istrinya itu begitu sesuai dengan yang didambakannya, memiliki semua persyaratan ada pada Retna Dumilah. Retna Dumilah pun mulai didekati Kasrewa. Retna Dumilah memiliki cantik yang sempurna, sangat rupawan. Antara bentuk kecantikannya, dia tidak tampak cantik-cantik seperti wanita, tidak percaya pada kecantikannya yang dia miliki sehingga mempersolek muka. Dia tidak pernah bersolek wajah menjadikan cantik. Tak pernah ada alat yang dipakai untuk mempercantik. Dia juga suka bersikap menarik perhatian laki-laki. Kesempurnaan akhlak Dewi Dumilah memantapkan pilihan Kasrewa pada gadis remaja itu. Kasrewa pun menyunting gadis itu yang juga menerima kehadiran calon raja itu. Dalam kehidupannya mereka pun menikah. Tak lama setelah pernikahan, Kasrewa pun dinobatkan menjadi raja di kerajaan Lokapolo. Dari pernikahan itu lahir seorang putra yang diberi nama Danaswara. Bayi itu sangat sehat sempurna, tak ada kekurangan. Bayi itu tumbuh sempurna, ciri-ciri seorang yang memiliki bekal untuk menjadi penguasa tertinggi pada suatu kerajaan sebagai pewaris tahta yang dimilikinya. Dia tumbuh menjadi pemuda yang sempurna. Kesempurnaan itu terlihat pada saat dia menggunakan akal budinya. Dia cerdas, pandai, dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan. Padahal bercakap-cakap arif, mempunyai keistimewaan, khususnya juga tampan dan elok rupa. Kasrewa juga mengharapkan anaknya itu kelak akan menjadi raja yang disembah dan disayangi, tidak menjadi raja yang disanggah dan dibenci. Lama sudah ia memikirkan niatnya. Semalaman ia tak tidur memikirnya niatnya, selalu keluar waktu sudah subuh. Masuk ia ke taman kerajaan. Selama ini tak pernah diperhatikannya. Surya fajar melemparkan bayang-bayang pohon yang panjang berembun. Di sana dia menatap kesadaran dan memutuskan bahwa sudah saat untuk mundur. Sudah tiba saatnya, saat yang ia rasa sudah tiba, menyerahkan tampuk kerajaan kepada Danaswara. Bayang-bayang pohon berangsur meninggalkan kolam. Dia menyusuri rumput, alas kaki dia lepas embun pucuk-pucuk rumput membasahi. Dia terus melangkah melanjutkan
terdengar kecipan air kolam. Langit terbentang biru, celah-celah pucuk pohon, tak ada hembusan angin merusak pucuk-pucuk pohon itu. Kasrewa melihat semua itu, pelan-pelan rasa mengantuk menguasai dirinya. Dia tinggalkan hutan istana lalu dia masuk ke peraduan.